maka dia akan selalu diawali dengan melakukan tes Stephen. Dulu awal-awalnya menggunakan pencil and paper test. Sekarang sejak 3-4 tahun yang lalu kita sudah menggunakan fingerprint. Jadi mulai ada perbaikan. Jadi sebagai sebuah riset ini berkembang dari awal mulanya kami menemukan ada 4 mesin kecerdasan yang disebut STIF, terus kemudian berkembang menjadi 5 mesin kecerdasan, dan ini insya Allah sudah final. Ini adalah memerlukan waktu hingga 13 tahun. Tadi bahwa Stephen ini sangat aplikatif dan bisa diimplementasikan dalam semua bidang. Saya ambil contoh misalnya manfaat tes Stephen ini berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita punya anak kita ini mau disekolahin, maka yang pertama kali kita harus memutuskan ini anak ini mau disekolahkan di sekolah umum, di sekolah alam, ataupun di sekolah khusus, katakanlah misalnya sebagai contoh. Maka kalau menggunakan kerangka Stephen menjadi lebih mudah. Kalau dia orang insting, yang serba bisa, yang generalis, yang berpikirnya holistik, dia berpikirnya komprehensif, udah masukkan di sekolah umum saja. Karena memang semua yang dipelajari itu akan bisa diabsorb dengan baik, karena dia adalah seorang generalis. Seorang yang berpikir, dia cara berpikirnya adalah deduktif. Ya, dimulai dari pangkal dulu. Nah, sedangkan kemudian kalau yang lainnya di luar insting, terutama kalau dia yang berada di sebelah kanan seperti orang intuiting dan feeling, dia ada di sekolah alam lebih bagus karena dia memerlukan ruangan kelas yang justru tidak ada boundary-nya, tidak ada batasnya, merupakan hamparan, sehingga dia bisa langsung berinteraksi dengan sesuatu yang tanpa pembatas berada di luar. Nah, itu adalah cara berpikir cara kanan. Maka orang intuiting dengan orang feeling bagus kalau dia masuk di sekolah alam, karena alamlah itulah tempat dia belajar. Nah, sementara kalau untuk orang kiri seperti orang sensing dan thinking, ketika dia masuk di sekolah khusus, sekolah unggulan, itu akan lebih bagus karena dia orang sensing kuat dengan memorinya, orang thinking memang senang membaca. Kedua-duanya ketika diberikan PR yang banyak, ditantang untuk jadi juara kelas, maka memang makanan mereka sehari-hari. Nah, jadi ini sebagai contoh. Demikian juga ketika kita berbicara tentang pemilihan profesi. Ada jenis orang yang memang profesinya bagus, memilih sebuah profesi tertentu yang memerlukan kedalaman. Itu cocok misalnya seperti